Terima kasih telah meluangkan beberapa menit untuk menonton video ini. Jika cerita ini membangkitkan rasa ingin tahu Anda atau Anda merasa menarik, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini agar dapat bergabung dengan kami untuk konten mendatang. Saya juga ingin mendengar pendapat, ide, atau saran apapun yang ingin Anda bagikan di kolom komentar. Kontribusi Anda membantu kami terus berkembang dan menciptakan cerita yang semakin menarik bagi seluruh komunitas. Sekali lagi, terima kasih banyak telah berada di sini dan menjadi bagian dari ruang ini. Semuanya dimulai pada suatu malam yang di permukaan tampak sepenuhnya normal. Setelah pertandingan sepak bola, suami saya pulang ke rumah ditemani oleh dua pria yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pada saat itu, saya tidak dapat membayangkan bahwa kunjungan tak terduga ini akan selamanya mengubah pemahaman saya tentang banyak hal. Apa yang terjadi selama beberapa jam berikutnya menabur keraguan, ketidakpastian, dan pertanyaan yang masih saya ingat dengan sangat jelas hingga hari ini. Suami saya selalu menjadi pria yang tenang. Dia tidak pernah mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba atau perilaku yang menarik perhatian. Dia adalah orang yang menghargai stabilitas, kesederhanaan, dan ketenangan di atas segalanya. Selama bertahun-tahun saya berpikir hubungan kami dibangun atas dasar kepercayaan dan transparansi. Aku yakin aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Namun malam itu, aku menyadari bahwa bahkan setelah sekian lama berbagi hidup dengan seseorang, masih ada aspek-aspek yang sama sekali tidak kukenal. Rutinitas kami cukup sederhana. Kami masing-masing memenuhi tanggung jawab kami di siang hari, dan ketika malam tiba, kami menikmati ketenangan rumah kami. Hari Sabtu biasanya mengikuti pola yang sama. Dia akan pergi bermain sepak bola dengan teman-temannya untuk sedikit bersantai dan kemudian pulang dengan anekdot lucu tentang pertandingan tersebut. Aku tinggal di rumah mengurus beberapa tugas yang tertunda tanpa menduga bahwa malam itu akan benar-benar menghancurkan rutinitas kami yang biasa. Ketika aku mendengar pintu terbuka, aku berharap melihatnya masuk sendirian, seperti biasa. Namun, dia ditemani oleh dua pria yang tidak kukenal. Suamiku memperkenalkan mereka sebagai Adriun dan Pablo. Dia tersenyum dengan antusiasme yang tidak biasa, hampir seolah-olah dia sangat bangga telah membawa mereka pulang. Saat aku menyapa mereka dengan sopan, aku mencoba mengingat apakah aku pernah menyebut nama mereka dalam percakapan. Tetapi sekeras apapun aku memikirkannya, aku tidak dapat menemukannya. Mereka berdua tampak sopan dan ramah. Sikap mereka benar-benar normal, dan tidak ada yang membuat penampilan mereka menimbulkan rasa tidak nyaman. Meskipun begitu, sejak saat pertama, saya merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Itu adalah semacam intuisi yang muncul tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di sekitar saya. Saya tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang mengganggu saya, tetapi saya merasa bahwa malam ini menyimpan lebih banyak hal daripada yang terlihat di permukaan. Setelah pertandingan, suami saya tidak pernah terbiasa membawa tamu pulang. Justru karena alasan itu, saya memutuskan untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Saya menyambut mereka dengan hangat dan ikut dalam percakapan selama beberapa menit saat mereka membicarakan pertandingan sepak bola. Setelah itu, saya pergi untuk menyelesaikan beberapa tugas yang tertunda, meskipun saya terus memperhatikan apa yang terjadi di ruang tamu. Terlepas dari perasaan aneh yang terus mengganggu saya, semuanya tampak berjalan dengan normal. Yang tidak kubayangkan adalah beberapa jam berikutnya akan memaksaku untuk mempertanyakan bukan hanya pernikahanku,
tetapi juga banyak kepastian yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Aku menyiapkan minuman untuk semua orang dan kembali ke ruang tamu. Saat itulah aku mulai lebih memperhatikan perilaku suamiku. Ia jauh lebih bersemangat dari biasanya. Ia mudah tertawa, berbicara dengan antusias, dan tampaknya sangat menikmati kebersamaan dengan kedua pria itu. Awalnya, kupikir ia hanya sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Jadi aku memutuskan untuk duduk di sebelahnya, sementara mereka terus berbicara tentang sepak bola, bertukar lelucon, dan mengenang beberapa momen penting dari pertandingan. Sampai saat itu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Aku bahkan sesekali ikut bergabung dalam percakapan, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus tumbuh di dalam diriku. Aku tidak tahu apakah itu karena cara suamiku berbicara, beberapa gerak tubuhnya, atau hanya energi di ruangan itu. Sesekali, ia akan mendongak dan mengamatiku selama beberapa detik, seolah-olah menunggu reaksi dariku. Aku mencoba meremehkannya. Mungkin ia sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin aku bereaksi berlebihan terhadap situasi yang sama sekali tidak bersalah. Tetapi semuanya berubah dalam hitungan detik. Tak disangka, suamiku menyela percakapan. Ia menatap langsung ke arah Pablo, tersenyum tenang, dan mengatakan sesuatu yang membuatku benar-benar terdiam. Dianalisis. Pablo, bukankah menurutmu Elena bisa memiliki percakapan yang sangat menarik malam ini? Aku merasa waktu berhenti. Untuk sesaat suara-suara di ruangan itu lenyap. Tawa berhenti, suara-suara seolah memudar, dan semuanya terhenti dalam keheningan yang tak terlukiskan. Pikiranku mencoba memproses apa yang baru saja kudengar. Aku bertanya-tanya apakah aku salah paham, apakah itu lelucon, atau apakah ada konteks yang tidak kusadari. Aku segera mencari tanda di wajah suamiku. Aku berharap menemukan senyum yang akan mengungkapkan bahwa itu semua hanyalah komentar yang tidak berbahaya. Aku berharap dia mengklarifikasi bahwa dia hanya bercanda. Tapi itu tidak pernah terjadi. Ekspresinya tetap serius. Tidak ada ironi, tidak ada geli, tidak ada sedikit pun petunjuk bahwa dia bercanda. Matanya tetap tertuju pada Pablo, dengan sabar menunggu jawaban. Lalu aku melihat yang lain. Pablo tetap tak bergerak, memegang gelasnya dengan ketidaknyamanan yang jelas. Seolah-olah dia juga tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pertanyaan itu. Adrian Jonan, di sisi lain, menghindari kontak mata dan terus menatap lantai. Hanya dalam beberapa detik, suasana berubah total. Ketegangan mulai meresap ke setiap sudut ruangan. Aku tidak tahu apakah harus merasa marah, khawatir, atau sekadar bingung. Satu-satunya hal yang pasti adalah aku perlu memahami apa yang sedang terjadi. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Apa sebenarnya arti kata-kata itu? Apakah ini semacam permainan yang sama sekali tidak ku ketahui? Tepat ketika kupikir situasinya tidak mungkin menjadi lebih canggung, suamiku menambahkan kalimat lain, mengucapkannya dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Dan pada saat itu juga, aku mengerti bahwa malam ini baru saja dimulai. Tepat ketika kupikir situasinya tidak mungkin lebih canggung lagi, suamiku menambahkan beberapa kata lagi dengan ketenangan mutlak, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali biasa. Tentu saja, aku merasakan gumpalan terbentuk di perutku. Pada saat itu, aku mengerti bahwa ini bukan lelucon dadakan atau ucapan spontan. Dia benar-benar serius, dengan ketenangan yang bahkan lebih membingungkan daripada kata-katanya sendiri. Seolah-olah ada makna tersembunyi yang hanya dia yang tahu dan yang sedang dia tunggu untuk diungkapkan sedikit demi sedikit. Keheningan yang menyusul hampir tak tertahankan.
Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tampak tahu apa langkah selanjutnya. Pablo tetap tak bergerak, memegang gelasnya. Adrian Conan terus menghindari tatapan siapapun yang hadir. Aku tetap di sana, mencoba menemukan penjelasan logis untuk semua ini. Malam itu telah berhenti terasa, seperti pertemuan santai, dan setelah kata-kata itu, sesuatu berubah secara mendalam dalam diriku. Cara pandangku terhadap suamiku berubah. Kejadian itu mengubah cara saya memahami hubungan kami, dan sampai batas tertentu, juga mulai mengubah citra diri saya. Hal yang paling mengganggu adalah saya merasa ini baru permulaan. Saya selalu menganggap suami saya sebagai orang yang pendiam, mudah ditebak, dan sulit dikejutkan. Justru karena alasan itu, saya tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti ini di depan dua pria yang tampaknya hampir tidak dikenalnya. Saya mengamatinya dengan saksama, mencari petunjuk apapun, isyarat apapun yang akan mengungkapkan niat sebenarnya. Tetapi dia tetap tenang, seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Kadang-kadang, saya merasa benar-benar sendirian di ruangan itu, seolah-olah semua orang berbagi informasi yang tidak saya ketahui. Pertanyaan-pertanyaan terus menumpuk di benak saya. Apakah ini semacam ujian? Apakah dia mencoba membuktikan sesuatu? Apakah ada percakapan sebelumnya yang belum pernah saya dengar? Sementara pikiran saya berpacu, tubuh saya tetap tak bergerak. Sebagian dari diri saya ingin bangun, pergi, dan mengakhiri situasi ini. Namun bagian lain dari diri saya perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan itu akhirnya lebih kuat daripada keinginan untuk pergi. Jadi saya memutuskan untuk tetap tinggal, mengamati setiap detail, dan mendengarkan setiap kata. Suami saya memegang gelasnya dengan ketenangan yang hampir menakutkan. Yang paling membuat saya terkesan adalah kepercayaan diri yang dipancarkannya. Seolah-olah dia sudah tahu persis bagaimana malam itu akan berakhir. Kemudian sesuatu terjadi yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia perlahan bangkit dari tempat duduknya. Dia tidak memberikan penjelasan dan bahkan tidak melirik tamunya. Dia hanya berjalan ke arah saya dengan tenang. Ketika dia berhenti di depan saya, dia cukup dekat untuk berbicara dengan suara rendah. Dia sedikit mencondongkan tubuh dan berbisik, "Bisakah kau mempercayaiku?"